kerajaan surga, yang punya kerajaan surga, memerdekakan diri mengambil rupa seorang hamba. Maranatha. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Beracaralah Tuhan pada hari yang indah ini. Urapi bibir mulut hamba-Mu. Biarlah perkataan surgawi senantiasa mengalir dari tempat yang tinggi dalam kehidupan hamba. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Amin. Ya, salam. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan tema yang akan saya bagikan, yaitu Sang Pemerhati yang Terbaik. Tema firman Tuhan pada hari ini yaitu Sang Pemerhati yang Terbaik. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai yang ke-44. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai yang ke-44. Kita akan membaca ayat ini secara berganti-gantian. Kaum pria akan membaca ayat yang ganjil dan kaum wanita akan membaca ayat yang genap dan seterusnya. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia. Persembahan seorang janda miskin. 2, 3, iya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser di satu duri. Maka dipanggilnya orang murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya ada dadanya, jadi sungguh makan." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan kita. Diberkati oleh orang yang merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan saja. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pada dasarnya setiap manusia senang sekali yang namanya diperhatikan ataupun memperhatikan. Entah itu diperhatikan oleh orang lain maupun memperhatikan orang lain. Atau bisa saja seseorang itu senang sekali memperhatikan dirinya. Oleh sebab itu tak heran ketika seseorang hendak ingin meluangkan kakinya keluar dari rumah, seperti ia ingin pergi ke kantor, ke tempat kerja, ke kampus, ke gereja, maka orang tersebut akan meluangkan waktu sejenak untuk senantiasa memandang wajahnya di cermin, saudaraku, untuk memperhatikan mungkin penampilannya. Kira-kira apakah penampilan saya sudah pas untuk berangkat ke gereja? Atau mungkin bagi mereka yang sudah memiliki pasangan, jangan bertanya, "Mama, bagaimana penampilan papa? Kira-kira sudah paskah belum?" Mungkin mama akan menjawab, "Wah, papa, papa hari ini kelihatan cantik." Kita kan cantik ya, ganteng ya gitu ya kan? Tapi sayang, papa ini kurang, ada kurangnya apa nih? Kurang senyum kan? Kayak gitu. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu pada dasarnya seperti yang saya katakan bahwa orang seringkali senang diperhatikan ataupun memperhatikan. Pada satu kali ada 3 orang sahabat di suatu sekolah yang sangat karib, yang dimana sebut saja namanya A, si B, dan si C. Lalu si A, si B, dan si C ini mendapatkan tugas dari sosok gurunya. Mereka mendapatkan tugas untuk maju ke depan kelas, tampil dan bernyanyi satu persatu, lalu yang lain memberikan penilaian. Tiba giliran si A dipanggil oleh sang guru. Lalu si A maju dan dia mulai bernyanyi, saudara. Maka si B dan si C ini memberikan satu penilaian. Setelah si A selesai, kini giliran si B bernyanyi, tampil di depan kelas. Lalu si A dan si C ini memberikan penilaian. Setelah si B selesai bernyanyi, kini giliran si C. Maka yang mendapatkan tugas untuk memberikan penilaian
maka si A dan si B. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah ini memberikan kita kepada suatu pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak luput dari namanya yang diperhatikan ataupun memperhatikan. Dan saya rindu sekali pada hari ini coba saudara memperhatikan kanan kiri saudara. Amin. Kira-kira ada nggak sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya? Ataukah mulai penampilannya kah? Mulai raut wajahnya kah? Nah, setelah saudara memperhatikan kanan kiri saudara, lalu saudara memberikan suatu penilaian atau kesimpulan. Dan ketika saudara telah memberikan suatu penilaian atau kesimpulan, dan pada saat itulah sesungguhnya saudara telah menjadi seorang pemerhati atau pengamat antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kata pemerhati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki satu pengertian, yaitu orang yang memperhatikan atau pengamat. Nah, kata pemerhati ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pemerhati yang baik, dan yang kedua, pemerhati yang terbaik. Oleh sebab itu, kalau kita masuk dalam dunia penghargaan nominasi, kita sering mendengar bagaimana ada penghargaan diberikan kepada the best, dan ada juga penghargaan diberikan kepada the best of the best, yang terbaik dari yang terbaik. Saudaraku yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah saudara, kecenderungan pada dasarnya ketika seseorang mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi seorang pemerhati, mereka hanya mencakup pada level yaitu baik saja. Dan jarang sekali ketika seseorang mendapatkan satu kesempatan menjadi seorang pemerhati, dia masuk pada level yang terbaik. Walaupun kita melihat ada beberapa orang ketika dia menjadi seorang pemerhati, dia masuk dalam kategori level yang terbaik. Seperti halnya seorang psikolog yang sangat jenius. Oleh sebab itu seorang psikolog ini dipakai dalam bidang kasus-kasus besar tertentu, baik di dalam kejaksaan, kepolisian, untuk menangani satu kasus-kasus besar, yang dimana ketika seorang terdakwa sedang dilakukan interogasi, saudaraku. Mengapa saya katakan bahwa seorang psikolog jenius adalah seorang pengamat yang terbaik? Karena mereka mempelajari bagaimana tingkah laku manusia, mental manusia, bahkan terlebih lagi tentang bahasa tubuh manusia. Sehingga dia bisa mengetahui apakah seseorang ini sedang berlaku dalam kategori ketakutankah, kecemasankah, ataukah seseorang ini sedang menghadapi satu masa mengalami kecemasan yang sungguh dahsyat, atau juga seseorang ini sedang berkata bohong ataupun benar. Nah, saudaraku, menarik sekali ketika kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus pasal yang ke-12 ayat ke-41 sampai 44. Dalam ayat 41 di sini kita melihat bagaimana pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Jadi pada saat itu Yesus Kristus sedang memperhatikan, yang dimana dia duduk di depan bait Allah, memperhatikan bagaimana banyak orang sedang mempersembahkan persembahan ke dalam kotak persembahan, saudaraku. Dan menariknya pada saat itu kita melihat bagaimana sosok Yesus Kristus bisa sangat memperhatikan orang-orang yang memperhatikan persembahan ke dalam kotak persembahan. Kalau kita melihat latar belakang sejarah, bagaimana di bait Allah itu ada 13 kotak atau peti persembahan yang berupa trompet. Di kotak-kotak itu adalah satu kotak yang dimana orang-orang akan memasukkan persembahan mereka untuk orang-orang saleh, untuk pembangunan bait Allah dan sumbangan sukarela yang ada. Dan pada saat itu ketika Yesus melihat orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam kotak persembahan,
dengan jumlah yang besar, Yesus Kristus kagum sekali saudaraku. Ketika banyak orang-orang kaya berbondong-bondong memasukkan uang kotak persembahan dengan jumlah yang besar. Tetapi di dalam ayat 42 menariknya, bagaimana lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Di sinilah kita melihat bagaimana ketika banyak orang datang berduyun-duyun mempersembahkan korban persembahan dengan jumlah yang besar, akan tetapi ada seorang janda yang miskin dan memasukkan persembahan dengan 2 peser, yaitu 1 duit. Menarik sekali bagaimana pada saat itu hati Yesus tergugah melihat persembahan yang dibawa oleh seorang janda miskin, yaitu 2 peser. 2 peser ini dalam bahasa Yunaninya yaitu kata lepton. Kata lepton ini adalah satuan mata uang yang sangat paling kecil sekali dalam kalangan orang Yahudi. 1 peser itu setengah lepton atau setengah duit, sehingga 2 peser berarti 1 duit, saudara. Jadi ketika begitu banyak orang-orang memasukkan persembahan ke dalam kotak dengan jumlah nominal yang cukup besar, datanglah seorang janda miskin ini dengan segala kerendahan hatinya, dia memasukkan uangnya yang hanya sebesar 2 peser, yaitu 1 duit. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus memberikan satu pelajaran kepada murid-muridnya, sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-43, maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saudaraku, Yesus Kristus senantiasa membuat satu kejutan, satu pelajaran dia kepada murid-muridnya, bagaimana seringkali murid-muridnya melihat bahwa segala sesuatu yang dinilai itu hanya sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata dengan nominal yang cukup besar. Tetapi Yesus Kristus berkata, siapakah yang lebih besar yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan? Dan Yesus berkata pada saat itu, janda miskin inilah yang lebih besar memasukkan persembahan ke dalam kotak yang ada terdapat di dalam bait Allah. Saudaraku, Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pandangan Allah, para janda adalah penerima kasih dan belas kasihan Allah yang lembut. Mungkin saudara akan bertanya-tanya, Pak Pendeta, dari mana? Bagaimana mungkin bahwa seorang janda adalah salah seorang penerima kasih Allah dengan lemah lembut? Saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Di sana dikatakan, kemudian Yesus pergi ke satu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia datang pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Jadi saudara-saudaraku, dalam pandangan Yesus, para janda adalah sesosok yang sangat penting, yang dimana mereka mendapatkan perhatian khusus. Belas kasihan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Dan para pemimpin agama pada saat itu membuat satu peraturan dan telah membuat para janda menjadi sangat miskin sekali. Karena para pemimpin agama pada saat itu mendorong para janda-janda ini untuk memberikan sumbangan di luar kemampuan mereka. Apa mereka sadari para pemimpin agama telah menaruh satu beban berat bagi para janda
yang pada saat itu hidup dalam masa Yesus masih menjalani satu kehidupan di tengah-tengah dunia. Dan yang lebih herannya lagi, Yesus Kristus heran dan memperhatikan dan mengamati orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ternyata seorang janda inilah yang memasukkan uang persembahannya yang lebih banyak dari antara orang-orang pada zaman itu. Dalam hal ini kita melihat bagaimana bukan Yesus Kristus tidak pro kepada orang-orang yang pada saat itu memasukkan persembahan dengan jumlah yang sangat banyak. Akan tetapi Yesus Kristus melihat bagaimana sikap hati seorang janda ini dalam mempersembahkan korban persembahan di bait Allah dengan hati yang tulus, saudaraku. Melainkan dia memberikan dalam segala kekurangan hidupnya. Sehingga dikatakan ayat yang ke-43, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudaraku, berbicara tentang memberikan persembahan, pada satu kali ada seorang ibu yang memberikan satu nazar, berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan mempersembahkan anaknya yang terbaik. Berapa puluh tahun kemudian, ketika anak-anaknya sudah besar, dan anak ibu ini ada 4, saudara. Yang pertama, anaknya ini seorang pengusaha yang sangat berhasil, dan yang kedua, anak daripada ibu ini adalah seorang dokter spesialis, dan yang ketiga, anak ibu ini bekerja di suatu perusahaan asing sebagai sekretaris. Sementara anak yang keempat adalah seorang yang sangat cacat mental. Pada saat itu ibu ini teringat akan nazarnya, ingin memberikan anaknya yang terbaik kepada Tuhan. Akan tetapi ketika dia melihat anak yang pertama, dia berpikir, saudara, anak pertama sebagai seorang pengusaha yang berhasil. Jadi kata ibu ini, sayang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu anak yang kedua, seorang dokter spesialis. Lalu dia berpikir juga, sangat sayang sekali anak ini dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu anak yang ketiga, ibu ini melihat dia adalah seorang sekretaris yang bekerja di perusahaan asing dan sangat sayang sekali dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu pas dilihat anak yang keempat adalah seorang yang cacat mentalnya. Dan pada saat itulah ibu ini mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Saudaraku, dari nazar yang ibu ini katakan kepada Tuhan, awal mulanya anak ibu ini akan mempersembahkan anaknya yang terbaik kepada Tuhan. Akan tetapi berjalannya waktu, masa daripada ibu ini beralih, saudaraku, menyimpang daripada ketetapan-ketetapan yang telah dia janjikan kepada Tuhan, dan dia mempersembahkan anaknya yang cacat. Saudaraku, apakah Tuhan tidak memperhatikan? Tuhan Yesus tidak mempertanyakan dan tidak mempermasalahkan apa yang telah diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Dari kisah ini dapat kita melihat bagaimana bahwa seringkali kita lupa memperhatikan apa yang telah kita katakan kepada Tuhan. Seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan, aku sangat mengasihi Engkau, Tuhan, aku sangat mencintai Engkau. Akan tetapi ketika masalah datang dalam kehidupan kita, persoalan datang dalam kehidupan kita, cinta kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, saudaraku, hilang lenyap seketika. Seringkali kita juga dalam kehidupan sebagai keluarga Allah, kita lupa untuk memperhatikan bahwa kita ini diciptakan bukan untuk diri sendiri, saudaraku. Maka kita untuk diciptakan untuk memperhatikan orang lain juga. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Tetapi seringkali kita menjadi orang-orang yang sangat egois. Kita hanya mementingkan diri kita tanpa kita mementingkan keselamatan orang lain dan orang lain, saudaraku. Oleh sebab itu saya sangat kagum sekali dengan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dia tidak pernah mementingkan dirinya. Ketika dia senantiasa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dia
Dia memperhatikan bagaimana ketika orang menangis, dia ikut turut menangis. Ketika seseorang bersuka cita, dia turut bersuka cita. Dan itulah esensi daripada kehidupan kekristenan, yang dimana kita dipanggil untuk memperhatikan dan diperhatikan. Kalau selama ini kita hidup hanya memperhatikan diri kita sendiri, saudaraku, di manakah esensi tentang kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita sebagai keluarga Allah, kita saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain. Suami mulai memperhatikan istri. Mungkin istri sedang dalam keadaan lelah bekerja, membereskan rumah tangga, kehidupan rumah tangga, masak-memasak. Kita tidak pernah sebagai suami memberikan kata-kata pujian, kata-kata sanjungan, ataupun sebaliknya, saudaraku. Kita sebagai kaum tua, kaum bapak, marilah kita memperhatikan anak-anak kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan orang lain, kita lupa memperhatikan anak-anak kita. Kita lupa memperhatikan sentuhan-sentuhan kasih sayang untuk menanya kabar, apa kabar, bagaimana keadaannya sekarang. Sehingga saudaraku, banyak orang mencari kasih sayang di luar sana. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk menjadi keluarga yang saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lainnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia serta anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami baru saja mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami menjadi orang-orang yang lupa memperhatikan antara satu dengan yang lain. Kami terlalu asik dengan kehidupan kami sendiri, dan kami merasa nyaman dengan kehidupan kami. Sesungguhnya tolonglah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain dan bukan berkat bagi diri sendiri. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mematahkan dan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.